Ya, terima kasih pemirsa. Anda tetap bersama kami di Kiswah, kajian Islam Ahlus Sunnah wal Jamaah. Tambah seru aja ya. Dan memang ini karena terkait nanti sebentar lagi kan kita mau Idul Adha. Makanya nih materi ini cocok buat kita semua dan buat Anda. Ya, maka jangan kemana-mana nih. Apalagi yang sekarang ini kita mau mendapatkan amalan dari Kiai. Nanti akan disampaikan Kiai ya, bagaimana amalan agar jauhkan dari wabah. Namun sebelum itu kita akan bacakan dulu pertanyaan-pertanyaan yang sudah disampaikan oleh masyarakat ini melalui nomor WA 089654076048. Jadi Anda pun kalau ingin bertanya silahkan disampaikan nomor WA tersebut. Baik, mohon izin Kiai, Mas Wicak, saya akan bacakan pertanyaan. Yang pertama adalah, apa yang dimaksud dengan kurban nazar? Terima kasih Mas Agus, Mas Wicak. Itu kurban itu sudah saya sampaikan tadi, hukumnya sunat. Ya. Sunat muakkadah, sunat yang sangat dikukuhkan. Artinya kalau kita tidak kurban ya tidak dosa. Ya. Tapi akan menjadi wajib kalau Mas Agus, Mas Wicak itu berkurban dengan nazar. Maksudnya bagaimana? Nanti kalau saya diangkat jadi menteri, nah misalnya ya, Gitu, begitu. Iya, memang itu pas banget itu. saya akan kurban. Iya. Kalau saya sembuh dari penyakit ini, saya akan kurban. Ya. Awalnya kurban kan sunat, Ya. tapi karena sudah nazar menjadi wajib. Dan itu yang membedakan, Mas Wicak. Kalau kita kurban yang tatawu, itu kita boleh makan. Jadi kurban sapi, kurban kambing, bagi yang kurban itu sepertiganya boleh diambil, dimakan. Iya, iya. Artinya kalau dibagi 3 kurban itu, sepertiganya ambil sendiri untuk dimakan, sepertiga yang lain dikasih sedekahkan kepada fakir miskin, sepertiga yang lain itu dihadiahkan. Ya. Hadiah itu bebas, mau dikasih kepada yang kaya, bahkan kepada non-muslim, tetangga kita ini boleh. Ini bentuk kepedulian sosial. Ya. Nah, karena itu mohon diperhatikan, kalau nadar tidak boleh. Iya. Nah, tapi nazar itu gimana Ki? Apakah misalkan saya lagi ngomong sama temen, lihat ya nanti kalau seandainya saya berhasil gini gue pengen ngasih. Itu termasuk nazar juga atau ucapan nazar itu seperti apa sebenarnya? Ucapan nazar itu mewajibkan sesuatu yang tidak wajib terhadap dirinya dikaitkan dengan sesuatu. Jadi kalau kita kadang suka bercanda ngomong sama temen, itu termasuk jatuhnya nazar juga bukan? Nazar kalau mengucapkan semacam ini ada kalimatnya. Saya akan kurban. Saya akan sedekah misalnya ya. Ya. Kalau saya naik pangkat, kalau saya sembuh, kalau anak saya naik kelas. Itu nazar itu. Walaupun tidak ada kalimat kaitannya dengan langsung Allah karena Allah Ta'ala, nggak begitu. Atau demi Allah nggak perlu Nggak ada usah itu. begitu. Ya. Jadi sesuatu yang tidak wajib kemudian Anda wajibkan oleh keterkaitan dengan kesuksesan atau keberhasilan. Itu namanya nazar, Mas Agus. Ya. Termasuk kurban. Ya. Kalau Mas Wicak kurban, saya akan kurban kalau saya oleh Allah Subhanahu wa taala dinaikkan pangkat saya, dikasih rezeki ini, sukses proyek ini misalnya. Wajib. Ya. Itu namanya kurban. Mungkin Mas Wicak punya pengalaman tentang nazar juga kali yang bisa kita bagi dengan masyarakat ini. Kalau dulu memang saya kebiasaan kalau mau ada level tertentu Mas, itu biasanya saya ada 2 hal. Satu, sakit dulu. Allah. Jadi biasa dikasih cobaan dengan sakit dulu. Ya. Jadi kita tahan nggak dengan kondisinya kita. Yang kedua, biasanya kita dengan bernazar yang agak besar. Misalkan contohnya, saya akan punya perusahaan dengan level tertentu, saya akan puasa selama 2 bulan penuh. Gitu. Nah, nazar-nazar itu yang sering saya lakukan, Mas. Jadi, alhamdulillah semuanya sih berjalan dengan niat baik tentunya ya. Kalau niat baik dengan nazar baik, insya Allah hasilnya baik. Dan dipenuhi pasti ya? Dipenuhi pasti, Mas. Iya. Karena ya dosa kalau nggak dipenuhi, Mas. Itu ngajinya kita sama Kiai seperti itu. Itu kayak gimana Kiai kalau orang melanggar gitu? Udah kemarin kan cuma bercanda gitu. Nggak bisa nazar itu kecuali nazar maksiat ya. Kalau saya sukses, saya akan ke diskotik 10 hari. Nggak usah dilaksanakan itu, jangan. Ya. Kalau saya sukses, saya akan mabuk, nggak boleh. Iya, iya. Tapi kalau nazar kemudian dinisbatkan kepada sesuatu yang boleh, yang menjadi wajib. Jadi begini Mas Agus, Mas Wicak, pernah satu ketika saya ditanya, Kiai, sampean kok ngasih doa sana sini? Iya. Bukankah itu memaksa Allah katanya? Saya jawab, ya enggak. Karena ad-doa muhul ibadah. Doa itu ya ibadah. Betul. Doa itu ibadah. Kenapa hamian doa? Diperintah sama Allah. Sebenarnya Allah tahu bahwasannya rezekinya Mas Agus ya sekian Iya, gitu. betul, iya. Rezekinya Mas Wicak sudah ditentukan oleh Allah. Iya. Tapi begini, ada sebuah syair. Ini biar para jemaah sekalian juga menikmati suasana ini ya. Iya.
Qad kafani ilmu rabbi min su'ali wa ikhtiyari fadu'ai wa ibtihali syahidun li biftiqari. Qad kafani ilmu rabbi. Sebenarnya Allah tahu, Mas Wicak mau apa tahu. Nggak usah nadar-nadaran tahu. Mas Agus, ada kepentingan doa Bugono begini, intinya kan minta kaya, minta sempurna. Nah, Allah tahu. Nggak usah doa. Kenapa Mas Agus doa? Kenapa Mas Wicak masih nadar-nadar? Fadu'ai, doa saya. Wabtihali, kita menangis, berikhtiar. Syahidun li biftiqari, menunjukkan kita butuh kepada Allah. Karena Mas Wicak, kalau kepentingannya saya menjalankan syariat, syariatnya nadar. Nadar itu syariat. Jadi ibarat kata kalau kita pingin kenyang, ya makan syariatnya. Kalau kita pingin segar, ya minum. Nah itu Mas Agus. Masya Allah. Baik Kiai, nah kalau gitu sekarang kita pengen dong diberikan amalan sama Kiai ini. Ya Mas Wicak ya. Kunci ini Mas. Kunci amalan agar jauhkan dari wabah penyakit juga untuk masyarakat di Indonesia nih. Dan sekarang yang menyaksikan acara ini. Baik Mas Agus, Mas Wicak, saya ini dikasih oleh Kiai Haji Nawawi bin Abdul Jalil. Beliau ini pengasuh Pondok Pesantren Sidogiri, Pasuruan, Jawa Timur. Ini guru saya. Beliau itu pernah mengajarkan kepada santrinya termasuk kepada saya menghadapi situasi pandemi ini. Ya kita kan ikhtiar lahir batin. Ya lahirnya jaga jarak, pakai masker. Dan seterusnya. Tadi salamnya begini. Ya benar, jalankan. Walaupun penyakit itu yang menentukan Allah. Sehat, mati, Allah kan begitu kan. Tetapi kita harus ikhtiar lahir. Ikhtiar batinnya apa? Ya doa. La yaruddul qada illa doa. Keputusan Allah tidak bisa ditolak kecuali dengan doa. Karena itu doanya apa? Nah, doanya ini secara khusus. Baca Bismillahirrahmanirrahim. Li'ilafi Quraisyin ilafihim rihlatash syita'i was-shaif. Falya'budu rabb hadzal bait alladzi at'amahum min ju'in wa amanahum min khauf wa amanahum min khauf wa amanahum min khauf. 3 kali. Wa amanahum min khauf. 4 kali. Wa amanahum min khauf. 5 kali. Wa amanahum min khauf. 6. Wa amanahum min khauf. 7. Wa amanahum min khauf. Baca 7 kali wa amanahum itu. Lah ikhtiar batin ini namanya. Paham Mas Agus ya? Mas Wicak tadi saya bacakan li'ilafi Quraisyin sampai selesai, sampai kepada kalimat wa amanahum min khauf, dibaca 7 kali, mohon kepada Allah agar diamankan kita. Ya, itu dibacanya saat kapan, Kiai? Dibacanya saat setelah maghrib. Mas Agus, kalau sampean kasih amal-amalan jangan nanya-nanya. Amalkan begitu. Jangan kayak Bani Israel gitu. Kalau berarti ada waktu yang khusus gitu, Kiai. Kalau nanti dikasih khusus ruwet nanti ya. Jadi kalau dikasih amalan sama Kiai, Qabil tuh saya terima Kiai gitu. Enggak, saya lagi mencontohkan seorang santri yang salah. Jadi Mas Agus kalau dikasih amalan sama Kiai, Qabil tuh saya terima langsung Kiai. ya. Jangan nanya. Bani Israel kan suka nanya. Iya betul. Dikasih sapi, potong sapi, kuning apa merah? Ya kuning. Iya. Mahal apa murah? Murah. Apa sapi yang busuk? Panjang urusannya. Lah kalau dikasih amalan, ini amalan dibaca li'ilafi Quraisyin sampai selesai, wa amanahum min khauf 7 kali, jawab Qabil tuh saya terima Kiai. Jadi maafkan saya Kiai. Allahumma shalli ala Muhammad. Masya Allah. Baik, pemirsa ini sungguh sangat luar biasa ya, banyak ilmu yang kita dapetin ya. Bagaimana tentang ilmu kurban, bagaimana kemudian juga Mas Wicak tadi menyampaikan motivasi atau beliau sehingga beliau itu bisa mendapatkan posisi yang sekarang ini, dan bagaimana kemudian untuk kurban nanti akan disampaikan. Nah, baiklah pemirsa, di akhir nanti kita akan bersama-sama ya mengikuti zikir gerak batin. Karena itu jangan kemana-mana, tetap bersama kami di Kiswah Kajian Islam Ahlus Sunnah wal Jamaah.